Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita ke Pak Junimar, pengacara dari Nazarudin. Ya, terima kasih Bang Karni. Yang pertama, tentu kita sudah mengetahui bahwa suara Nazarudin adalah suara kebenaran. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, itu kita harus akui dan tidak boleh dipungkiri yang begitu ya. Ya, Pak Ramadan jangan dibantah dulu Bang. Nah, yang kedua, tentu kami harus appreciate juga kepada KPK ya, yang selama ini telah menelantarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nazarudin. Yang ketiga, secara jelas dan tegas, Nazar mengatakan bahwa komandan di PT Anugrah untuk semua proyek dan sebagai engineer adalah Anas Urbaningrum. Termasuk sebagai arsitek untuk proyek-proyek khususnya di Hambalang. Itu jelas, terus karena itu Pak Nazar mengatakan, ya, Pak Nazar menantang Anas Urbaningrum untuk buka-bukaan mengenai apa yang dia tahu. Kalau Pak Anas tidak buka, Mas Anas tidak buka, maka saya akan buka lagi yang betul-betul ya membuat nama Pak Anas telak dalam proyek tersebut. Itu menjadi tantangan Pak Nazar kepada Pak Anas. Yang ketiga, tentu perlu kami sampaikan bahwa nama-nama yang sudah disebut Pak Nazar itu sebagian besar sudah muncul ke permukaan. Bahkan ada satu nama, ya, nama dari KPK Pak Chandra, itu hilang dengan begitu saja. Ya, Bibit Chandra itu hilang dengan begitu saja. Kita nggak tahu bagaimana kasus sampai kemana itu, kita nggak tahu. Ini perlu disikapi juga oleh Bapak dari Komisi 3 mengenai ini. Ini bagaimana perkara ini? Karena ini kan kita mau memberantas korupsi, termasuk korupsi penyimpangan yang ada dalam KPK itu sendiri. Ini kok bisa hilang begitu saja? Ya. Terus selanjutnya mengenai Yulianis. Ya, sebelum nanti sampai kepada Pak Edi Baskoro saya. Ya. Pak Nazar mengatakan bahwa sebenarnya dan sesungguhnya adalah menjadi tangan kanan dari Pak Anas itu yang bernama Yulianis. Yulianis lah yang mengetahui segala uang masuk, uang keluar, dan Yulianis mempunyai kuasa untuk membagi uang ke sana kemari atas perintah Pak Anas Urbaningrum. Namun demikian nanti akan diuji semua dalam persidangan. Ya, walaupun sangat disayangkan hari ini pengacara Pak Anas yang selalu menyatakan Pak Nazar berbohong itu tidak muncul, kita sesalkan juga. Ya, kalau sakit dia semoga lekas sembuh. Mengenai Pak Edi Baskoro, ya. Saya Sabtu kemarin ketemu dengan Pak Nazar khusus untuk mengklarifikasi masalah nama tersebut. Beliau mengatakan begini, sebenarnya nama itu muncul pada waktu saya diperiksa sebagai saksi dalam perkara Angelina Sondah. Pada persidangan tersebut, ya, saya terangkan bahwa ada pembuatan kalender, ya, kalender untuk dan atas nama Pak Anas Urbaningrum. Saya diperintah Pak Anas untuk membuat kalender, tetapi dana diminta kepada Ibu Angelina Sondah sebanyak 2 miliar. Saya sebagai bendahara tentu melakukan pekerjaan tersebut ya dalam mekanisme partai. Kalau saya sudah bicara partai, tentu saya harus melaporkan juga mengenai pemakaian uang kepada Sekretaris Jenderal. Saya laporkanlah itu kepada Pak Edi Baskoro. Saya laporkanlah itu kepada Pak Anas Urbaningrum sebagai ketua. Saya bertanya, apakah memang betul ada penyimpangan yang dilakukan oleh yang namanya disebut santer terakhir ini? Anda sebut juga. Sampai saat ini saya tidak pernah menyinggung nama tersebut dalam aliran dana. Aliran dana tidak? Sampai saat ini, kata beliau begitu kepada saya. Saya nggak bisa maksa juga. Hanya urusan kalender. Urusan kalender, dan Pak Nazar sendiri mengatakan penerimaan uang dari Angelina Sondah itu adalah hasil dari proyek.
Beliau tidak sebut proyek mana, tapi dari proyek. Ya. Kenapa Nasar meminta kepada Ibu Nyala Sondag? Karena perintah dari Pak Anas Urbaningrum untuk kepentingan pembuatan kalender senilai 2 miliar rupiah. Ini sebenarnya yang perlu Pak Nasar sampaikan kepada publik agar tidak menjadi omongan yang bisa dipelintir ke sana kemari. Ya karena Pak Nasar juga tidak mau mendiskreditkan orang lain. Ya. Terus yang terakhir, saya hanya bisa menyampaikan, Pak Nasar bilang begini, ya, saya menantang Mas Anas Urbaningrum, ya, untuk buka-bukaan di mana saja saya siap, agar semua menjadi terang benderang, dan saya tidak mau istri saya jadi korban juga mengenai ini semua. Istri saya tidak tahu apa-apa tentang PLTS yang sama sekali tidak punya hubungan, tapi dibikin jadi terdakwa dan hari Kamis akan diputus dalam perkara ini. Kemana itu istri Mas Anas? Yang jelas-jelas menerima uang dari Adikarya melalui PT, ya, yang dimiliki sama sebagian oleh istrinya Pak Anas. Nah, Pak Nasar meminta keadilan untuk ini. Tolong disidik mengenai itu, jangan didiamkan. Demikian, Bang Garni. Soal sekian tadi, apa bukan Nazar berubah di tengah jalan? Kami tidak bisa juga memaksa mengenai itu. Ya tentu itu menjadi hak beliau untuk mengatakan hal yang demikian. Tetapi nanti kan beliau akan jadi saksi juga di persidangan. Baik. Dan akan dikupas tuntas mengenai itu. Jadi semua kita serahkan kepada persidangan nanti. Apalagi saya garis bawahi, ya, saya masih ingat betul, ya. Berulang-ulang saya selalu mendengar di televisi bahwa Pak Anas Urbaningrum mengatakan semua kita serahkan kepada KPK. Kita harus percaya kepada KPK. Itu harus diingat dan dicatat. Tidak perlu mengatakan bahwa ini dipolitisir, bahwa ini di ABCDFG, tapi inilah fakta. Kita hormatilah KPK untuk menuntaskan perkara ini. Demikian Bang Arni. Ya, karena Anda mengingat yang lama-lama tadi, saya juga keingat. Kalau nggak salah Bu Ruhut dulu bela-belain Anas ketika dituduh Nazarudin. Kok sekarang berubah adanya tempatnya? Karena faktanya mungkin baru tahu sekarang. Bang, apapun kan Anas itu ketua umum kami. Kalau bisa kita bela, Tapi kalau udah terlalu dalam, ya mau bilang apa Bang? Ya. Itu pertama. Ya. Sebentar Bang, aku mau luruskan dulu Pak Rahman yang dulu kerja di kedutaan. Kebetulan tukang foto. Enggak, ini harus diluruskan Bang. Nggak ada menghina teman saya Gabriel. Seolah Bukan tukang Bang. foto itu Enggak, bawa. karena kan tadi ceritanya sepertinya ujuk-ujuk ketemu Anas di sini. Padahal dia dibawa Anas dari Singapura. Karena semua administrasi surat menyurat apapun urusan Anas di Singapura, bos itu yang ngurus adik saya ini. Udah itu Bang, yang saya perlu luruskan ini banyak SMS. Nggak ada yang pernah bilang statement Ruhut bisa dibuka semua. Kalau Anas legowo mundur sementara, dia nggak jadi tersangka. Nggak ada ya? Nggak ada, jadi dari mana dia dapat? Aku setelah bedah kasus itu, begitu juga Pak Oce, begitu juga lawyernya, Anas itu pasti jadi tersangka Bang. Oh, gitu. Jadi nggak pernah, jadi ya tapi ngerti, Dulu Bang. ada bilang Nazarudin itu bohong, itu nuduh-nuduh Anas. Bang, semua kita dulu bilang Nasarudin bohong. Iya. Kok sekarang Tapi sekarang, bayangkan, apa tadi? Apa? Hah? Suara kebenaran Bang. Bukan suara pembaruan, suara kebenaran Bang. Jadi Anda juga bilang Nazarudin sekarang suara kebenaran. Iya dong Bang. Apa nggak benar itu fakta Bang? Mas. Kita mau bilang apa Bang? Mati Iya saya. Bang. Johan. Bung Johan. Ya, Dengar halo, suara saya? malam Bang. Malam. Ya, dengar. Bung Johan. Tuduhan yang disampaikan bahwa 2 alat bukti kita semua sudah dengar. KPK sudah punya 2 alat bukti untuk Anas sehingga menjadikan beliau tersangka. Tapi ketika muncul hanya mobil Harrier itu menjadi polemik di publik. Wah, kalau cuma itu KPK bikin apa? Kira-kira gitu. Dan kemudian barusan ada Iwan Piliang, ada lagi Junimar mengungkapkan yang lebih dari yang diungkapkan KPK. Apa benar yang diungkapkan kedua orang ini? Yang pertama, perlu saya luruskan ya, bahwa KPK sama sekali
tidak pernah secara resmi menjelaskan bahwa penetapan tersangka atas nama Anas Urbaningrum adalah hanya soal mobil, ya. Tidak pernah. Jadi perlu disampaikan bukti-bukti tentu hanya bisa ditunjukkan nanti di dalam proses pengadilan. Nanti pengadilan saya kira tempatnya. Tapi perlu diyakinkan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, dasar yang digunakan oleh KPK adalah bukti-bukti yang firm, ya, sehingga seseorang bisa dijadikan tersangka. Ya. Mengenai apa yang ada di kami, nanti di pengadilan, Bang Karni tempatnya, saya kira untuk menunjukkan itu, nanti tersangka atau terdakwa nantinya bisa membantah, bisa juga berargumentasi dengan bukti-bukti dan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh KPK nantinya, bukan di ruang ini saya kira. Kemudian ini perkembangan sangat cepat di publik ya. Tiba-tiba konon katanya dari dari Anas melemparkan ke Pak Amir Samsudin nama-nama sekjen Partai Demokrat, akhirnya disebut-sebut Ibas. Apakah ada di KPK data tentang ini? Sebenarnya kalau memang ada informasi atau data yang berkaitan dengan seseorang, siapapun dia, ya, yang bisa berkaitan dengan kasus yang diusut oleh KPK, itu bisa disampaikan kepada KPK. Ya. Sejauh ini yang saya tahu belum ada informasi dan data yang berkaitan dengan Ibas ya di KPK. Ini perlu diperjelas ya. Tapi kalau misalnya saudara Anas Urbaningrum misalnya punya data dan berkaitan dengan seseorang, siapapun orang itu, saya kira nanti ada tempatnya ya, ada waktunya ketika dia diperiksa sebagai tersangka di KPK, halal data-data informasi-informasi tersebut tolong disampaikan kepada KPK. Tentu semua pengakuan, semua keterangan dari siapapun ya, termasuk Nasaruddin, itu juga melalui proses validasi di KPK. Bukan serta-merta KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka hanya berdasarkan satu pengakuan saja. Jadi pengakuan itu, informasi itu menjadi bernilai benar kalau informasi pengakuan itu didukung oleh bukti-bukti yang kuat ya. Sehingga KPK bisa menilai bahwa pengakuan itu bernilai benar dan bisa menjadikan bukti-bukti yang bisa dibawa ke pengadilan. Jadi sampai hari ini kalau siapapun pihak yang punya informasi dan data silakan disampaikan ke KPK. Berkaitan dengan pertanyaan Anda tadi, sampai hari ini KPK belum ya, memperoleh informasi data yang bisa disimpulkan bahwa ada keterlibatan saudara Ibas di dalam kaitan dengan Hambalang. Tapi kalau memang ada data informasi yang dipunyai oleh siapapun, tolong disampaikan ke KPK. Tentu itu melalui proses telaah terlebih dahulu ya, tidak serta-merta kita mempercayai sebuah pengakuan. Siapapun yang mengaku itu, gitu. Jadi harus divalidasi kalau di KPK itu dan melalui proses validasi baru bisa disebut bahwa informasi atau pengakuan dari seseorang itu bernilai benar dan bisa dijadikan bukti untuk dibawa ke pengadilan. Baik, tadi Anda mengatakan tidak hanya mobil Harrier yang jadi bukti untuk Anas Urbaningrum. Apakah di luar kasus Hambalang ada kasus-kasus lain yang melibatkan bekas ketua umum Partai Demokrat tersebut? Jadi kasus yang disangkakan pada saudara Anas Urbaningrum ya, dengan sangkaan pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 99, Undang-Undang 20 2001 itu berkaitan dengan kasus pembangunan sport center Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Nah, ini jadi tentu belum bisa disampaikan secara detail ya, karena ini masih dalam proses pengembangan juga. Ada selentingan bahwa yang ada di tangan KPK itu besar sekali. Apakah proyek-proyek lain itu lebih besar dari Hambalang? Saya orang yang tidak mempercayai selentingan ya. Jadi tolong tunggu dulu aja nanti di pengadilan
Bang Karni. Nanti bukti-bukti itu kita akan keluarkan, kita sampaikan secara terbuka ya di proses pengadilan. Baik, Saudara Johan, terima kasih atas klarifikasi Anda. Kita rehat sejenak. Baik, terima kasih.